Shalom, shalom, shalom. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita mau siapkan hati kita untuk memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian kita, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena atas penyertaan perlindungan Tuhan kami ada sampai dengan saat ini. Itu semua karena anugerah Bapak. Bapak, Tuhan mulai ibadah kami Tuhan sertai dari awal pertengahan hingga berakhirnya kami selalu dalam tangan kuasa-Mu. Bapak, terima kasih kami selalu semua dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menyembah bagi nama Tuhan. Kita saatnya kita mau bergirang bagi nama Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian kita. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, bukan
Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami anak-anak sudah mendengarkan setiap pujian penyembahan. Sekarang kami mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, biar kami anak-anak dapat memahami dengan baik Tuhan. Biarlah firman itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami anak-anak sekolah minggu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan, hari ini berjumpa lagi dengan Kak Evi, masih dengan satu tema yang sama yang bulan ini Kak Evi mau kita belajar sama-sama. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar waktu Tuhan Yesus dibawa kepada Pilatus dan dijatuhi hukuman mati, sedangkan Barabas, orang yang berdosa itu atau si penjahat itu, dibebaskan. Nah, minggu ini Kak Evi mau kita belajar sama-sama dari kitab Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 49, yaitu ketika Yesus diberi hukuman mati, akhirnya Yesus akan disalibkan. Adik-adik, dari tempatnya Pilatus, setelah Yesus disiksa, seluruh tubuh Yesus itu mengalami luka-luka yang sangat banyak. Akhirnya orang banyak itu membawa Yesus untuk disalibkan di bukit yang namanya tempat tengkorak atau Golgota. Di sana Yesus akan disalibkan. Jadi penderitaan salib adalah hukuman yang sangat mengerikan dan sangat menyakitkan. Kenapa adik-adik? Karena Yesus, tangan dan kaki Yesus itu akan dipaku. Waktu Yesus disalib, tangannya Yesus direntangkan seperti ini, lalu di ujung tangan yang ini dan tangan yang ini ditaruh paku, lalu dipakukan kepada kayu. Dan setelah itu kaki Yesus pun demikian dipaku. Setelah Yesus dipaku, mereka menaikkan salib itu berdiri dengan tegak. Lalu mereka mulai mengolok-olok dan menertawai Yesus. Bahkan ada yang bilang, wah, kalau orang lain saja kamu bisa tolong, sekarang selamatkan dirimu. Katanya kamu anak Allah kan? Semua penghinaan demi penghinaan mereka berikan kepada Yesus. Bahkan ketika Yesus di atas kayu salib, di atas salib Yesus itu tertulis kata Indri, atau inilah dia Raja orang Yahudi. Yesus sangat dipermalukan. Tuhan Yesus sangat menderita. Bahkan adik-adik tahu, tangan Yesus terentang seperti ini itu waktu yang sangat lama. Alkitab menulis di ayatnya ke-44 seperti ini. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bayi suci terbelah menjadi 2. Adik-adik, selama hampir 3 jam tangan Yesus itu direntangkan dan disalibkan. Adik-adik, biasanya beberapa menit aja atau beberapa waktu aja tangan kita sudah pegal-pegal ya kalau kelamaan seperti ini. Tapi Yesus menanggung penderitaan itu dengan waktu yang sangat lama. Bahkan Alkitab menulis dari jam 12 sampai jam 3 sore kegelapan meliputi seluruh tempat itu. Disitulah Yesus akhirnya menyerahkan diri. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Yesus pun mati. Wah, ada satu penderitaan yang panjang, rasa sakit, bahkan dihina, dikata-katai, tapi Yesus cuma diam saja. Bahkan Yesus gak marah sama orang-orang di sana. Yesus tetap mengasihi mereka. Adik-adik, kenapa sih Yesus mau mati bagi kita? Kenapa sih Yesus harus disalib ganti kita? Evi mau kasih 3 hal buat adik-adik, biar adik-adik tahu kenapa Tuhan Yesus mau menderita mati bagi kita semua. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 16 katakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang pertama, mengapa sih Yesus mau mati bagi kita?
Yang pertama, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Adik-adik, salib adalah lambang kasih. Kasih terbesar, kasih termegah, kasih terindah, kasih terhebat. Cuman adik-adik dan Kak Evi bisa temukan itu di dalam Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya mati bagi kita semua di atas kayu salib, Yesus menunjukkan kasih yang terbesar bagi kita. Yesus yang tidak berdosa itu mau menggantikan kita semua manusia yang berdosa. Itu bukti kasih. Yang namanya mengasihi itu selalu harus dengan tindakan. Kalau kita bilang aku mengasihi tanpa tindakan, itu bohong. Jadi Yesus bilang aku mengasihi kamu, adik-adik sekolah minggu gereja penuaian Gaspol. Dan Yesus lakukan itu dengan tindakan. Tindakan yang Yesus lakukan yaitu Yesus mati bagi setiap kita yang berdosa. Bagi adik-adik sekolah minggu, bagi mama, papa, bagi Kak Evi, bagi kakak-kakak sekolah minggu. Itu bukti kasih. Salib artinya kasih. Tuhan Yesus memberikan hidupnya bagi setiap kita. Yang kedua, kenapa Yesus mau mati bagi kita? Yang kedua yaitu mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Adik-adik, dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Kita yang dulunya sangat dekat dengan Tuhan, sangat dekat dengan Tuhan Yesus, akibat dosa yang kita lakukan, akibat dosa yang Adam dan Hawa lakukan, akibat dosa yang manusia lakukan, akhirnya hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi terputus. Allah gak menyukai dosa karena Allah itu kudus, sedangkan kita semua adalah orang berdosa. Bagaimana caranya kita yang berdosa ini bisa menghampiri Allah yang kudus? Yaitu lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus mendamaikan kita dengan Bapa. Karena itu adik-adik, Kak Evi bisa terhubung langsung dengan Tuhan Yesus ketika kita datang sama Tuhan lewat doa. Dan kita semua bisa menghampiri Tuhan karena kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa sih Yesus harus mati bagi setiap kita? Adik-adik, kalau Yesus nggak mati, kita semua nggak bisa pergi ke surga. Karena surga itu tempat yang kudus, tempat yang bersih, tempat yang gak ada dosanya. Sedangkan kita semua ini orang yang berdosa. Bagaimana kita bisa pergi ke surga? Yaitu harus melalui Tuhan Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan kita hanya melalui Tuhan Yesus. Gak ada jalan lain. Kalau orang-orang bilang banyak jalan ke Roma, berarti banyak jalan juga dong ke surga. Gak. Surga hanya bisa kita sampai ke sana melalui Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik dan Kak Evi mau pergi ke surga, kita harus melalui Yesus, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang sudah mati, menebus dosa kita, menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Setiap dosa, kutuk, sakit penyakit, dan semua yang kita lakukan sudah dibereskan sama Tuhan Yesus. Maka adik-adik, Kak Evi, mama, papa, kakak-kakak sekolah minggu, kita semua dilayakkan menjadi anak-anak dari Tuhan Yesus. Bahkan kita disediakan tempat di surga bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus. Karena itu adik-adik, penting sekali dalam kehidupan kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan begitu kita semua dilayakkan untuk masuk ke dalam surganya yang kekal. Nah, Keni percaya adik-adik dan Keni pasti pengen ke surga kan? Cara satu-satunya adalah ketika kita diampuni dosanya dan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian cerita firman Tuhan Kevi pada minggu ini. Minggu depan Kevi akan lanjutkan lagi dengan tema Yesus dibangkitkan. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berdoa Bapa kami sama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik kelas minggu yang ada di rumah, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai, dan kita akan berjumpa kembali pada